Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Thayyib, ihwafillah rahimahullah, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan hijrah ya menjadi pribadi muslim yang kafah. Sudah kita ulang-ulang kembali ya bahwa 3 kata yang selalu muncul yang diinformasikan oleh Allah di surah Al-Baqarah 218, An-Anfal 74 atau 20 itu ada 3 kata yang selalu berurutan. Pertama adalah orang-orang yang beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Ini kunci. Jadi ini hijrah itu ternyata perintah dari Allah. Yang kedua, hijrah itu adalah karakter orang-orang yang beriman. Harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan mengharap rahmat dan keridhaan Allah semata, bukan yang lain ya. Dengan melakukan pengorbanan, yaitu meninggalkan sesuatu yang jelek atau maksiat kepada Allah. Ya, dengan melakukan amal soleh yang disukai Allah, yakni membela agama Allah dengan syariat Islam dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang mana kita harus berpegang kepada syariat Islam ya dimanapun. Dan juga berpegangnya syariat Islam itu adalah kepada Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Terus hijrah itu juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan mempunyai tujuan yang utama itu dalam rangka mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan serta kasih sayang Allah. Ya, setelah itu ada kita ingin dapatkan nikmat, ya, rezeki nikmat yang mulia. Sudah itu berharap kita ditinggikan derajat kita oleh Allah untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan hakiki ketika kita ditempatkan Allah di jannah. Itu orang-orang yang hijrah, masya Allah ya. Maka yang harus kita ketahui ihwafillah, ketika kalau dalam anunya jangan lihat kanan kiri, depan belakang, atas bawah ya. Hayya bina, kita segera hijrah. Jangan tunda esok ya, jangan tunda esok. Ketika kita ada di malam hari jangan tunda esok, ketika ada di pagi hari jangan tunda sampai sore hari, karena umur kita gak ada yang tahu. Maka kita hijrah menjadi pribadi muslim yang kafah itu dengan menggunakan tiga prinsip hidup. Ini yang harus kita punyai. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalkan identitas Islam dimanapun kita berada. Jangan tinggalkan identitas Islam. Orang akan sangat tahu identitas Islam kalau dalam karakter tubuh kita. Misalnya kalau kita laki-laki, jenggot, gitu kan? Kalau perempuan menutup aurat, ya kan? Padahal identitas Islam yang tidak bisa diikuti oleh orang kafir, tidak bisa diikuti oleh orang munafik. Kalau jenggot bisa diikutin, cadar bisa diikutin. Apa itu identitas Islam? Yang tidak mungkin bisa diikuti oleh orang kafir sama orang munafik. Apa tadi? Kejujuran. Itu identitas Islam. Itu identitas Islam, kejujuran. Jujur itu identitas Islam. Jadi ketika kita tidak jujur, identitas Islam kita hilang. Itu cara bacanya. Karena orang kafir kalau dia jujur syahadat dia. Kalau orang munafik kan karena dia apa? Kenapa dia kata munafik? Karena dia nggak jujur syahadatnya. Dia nggak jujur maka dikatakan munafik.
Maka orang Islam yang beriman itu dia jujur. Maka jangan tinggalkan identitas Islam kita dimanapun kita berada. Apa itu? Jujur. Jadi orang Islam itu, orang beriman itu jujur. Maka aneh kalau ada orang yang tidak percaya dengan orang yang beriman. Dia artinya nggak percaya dengan orang jujur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, untuk menjadi pribadi muslim yang kafah, gantungkan semua harapan hanya kepada Allah semata. Gantungkan semua harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat yang barusan kita dengar. Seorang peserta MTQ di Medan. Dia bergantung hanya kepada Allah ketika ini maksiat dia anggap. Dengan keimanannya hanya melepas cadar, padahal cadar itu adalah sunnah. Tapi dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Ternyata Allah ganti yang lebih baik. Ya, piala MTQ itu, hadiah MTQ 30 juta, malah justru dia dapat 100 juta. Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan kita? Baru ditekan sedikit saja oleh atasan, nah, terus maksiat kita lakukan. Padahal kita yakin ini adalah maksiat. Tapi ditekan, kamu mau siap atau tidak? Nggak ikut. Nggak siap. Ngikut apa kata atasan. Kita tidak bergantung kepada Allah. Maka kalau kita lakukan, kita ngomong. Kalau diperintah atasan, ternyata itu berat. Karena apa? Rasul kasih tahu, la ta'atu fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, dan ilmu itu adalah penerang. Jadi kita nampak mana hak, mana batil. Jadi ketika ada yang memberitahu kita tahu itu batil, jangan dilakukan, hati-hati. Lebih baik jabatan kita lepas. Lebih baik fasilitas kita lepas. Daripada kita melanggar aturan syariat yang sudah kita ketahui. Nah, itu tadi jihad. Istiqomah. Maka dengan begitu kita menggantung. Nah, untuk tadi apa lagi yang ketiga? Ya, kalau pertama jangan tinggalkan identitas Islam, yang kedua gantungkan hanya kepada Allah, yang ketiga lakukan perubahan setiap waktu. Lakukan perubahan. Karena itulah hijrah. Dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Ya. Jadi satu, jangan tinggalkan identitas Islam. Dua, gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah. Tiga, lakukan perubahan setiap waktu. Maka mulai detik ini kita harus berubah. Hijrah. Nah, taib, ya. Apa hijrah kita? Dari maksiat kepada Allah untuk melakukan ketaatannya. Ya, dari maksiat kepada ketaatan kita kepada Allah. Dari syirik kepada tauhid. Jadi hanya kepada Allah semata. Dari bid'ah kepada sunnah. Dari kita belajar musik, belajar nyanyi kepada belajar Al-Quran. Ya, kita berubah. Ya, dari berteman dengan orang kafir, orang munafik, kita cari teman kita orang yang beriman. Yang ingin selalu menasihatin kita kepada akhirat. Kalau kita berteman dengan orang kafir, munafik, pasti omongan kita, nasihat kita adalah untuk dunia. Nah, kita rubah. Bagaimana mencari teman orang beriman yang nasihatnya adalah akhirat. Karena akhirat itu hakiki. Nah, berubah kita. Ini kalau mau hijrah. Ya. Iya, dekatin ustaz, dekatin ulama. Iya. Untuk kita apa? Mendapatkan nasihat akhirat. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan kajian-kajian sunnah. Masya Allah. Yang mengajarkan bagaimana pribadi Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana adabnya Rasulullah. Allahu Akbar. Kayak berubah kita. Kita berubah. Dari tadi sholat sendirian di rumah, kita ke masjid. Ya. Kita ke masjid berjamaah. Karena laki-laki itu berjamaah. Ya. Iya. Tadi melalaikan sholat kepada sholat di awal waktu. Karena abdul amal as-sholatu awal waktiha. Sebaik-baik amal sholat di awal waktu. Jadi kita tadinya lalai ya ketika dengar azan. Kita berubah. Nah, yang ini penting ini. Kalau tadinya kita nasabah bank konvensional, selalu transaksi memilih konvensional, yuk kita hijrah. Kita jadi nasabah bank syariah.
Semua transaksi kita harus ke bank syariah. Hijrah kita. Apapun kondisi bank syariah saat ini, yuk kita kembangkan. Yuk kita dengung-dengungkan semua hijrah. Apapun. Kita kritik bank syariah. Kita kasih nasihat untuk mereka berubah. Kita gembosin. Ya, agar dia melakukan perubahan. Nah, kita sama-sama. Kalau ingin mendapatkan kemenangan yang hakiki, ini. Kalau sudah seperti itu, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Luar biasa kalau ini bisa dilakukan. Maka kita berharap di kajian malam, di muhasabah malam ini, semoga sisa umur kita, manfaat umur kita yang sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah dan berhijrah betul-betul menjadi muslim yang kafah dan masuk Islam secara menyeluruh. Yakni akidah kita benar, ibadah kita benar, muamalah kita benar, ya, adab, etika, semua harus merujuk kepada aturan sesuai dengan syariat Islam yang berpegang kepada Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Allahu Akbar kalau kita bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Nih yang diajarkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada kita untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Dan Allah kabarkan ini di Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, tidak parsial. Dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan, langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini kalau kita masih tetap, ya, ini kita ngikutin. Karena setan itu senang dengan maksiat. Karena dia ingkar dari perintah Allah. Dia menganggap dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Maka jangan sampai kita ikut-ikutin. Maka kalau kita sebab itu, maka ini Masya Allah. Maka kita akan ingatkan. Peringatan kepada antum sekalian, ikhwafillah. Di sisa umur kita ini, ya. Maka jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa setan itu? Setan itu adalah mereka, ya, yang mengajak kepada kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan itu. Ya, yang mengajak kepada kesirikan, yang mengajak kepada kebid'ahan, yang mengajak kepada musik, nyanyi, yang melupakan, melalaikan kita kepada Allah, yang mengajak kita berteman dengan orang-orang kafir, yang untuk memasuki syariat ini, memusuhi syariat ini. Ini syaitan yang mengajak kita kepada orang-orang munafik yang selalu ingin mengajak berbohong, berdusta, berkhianat. Ini yang perlu jadi perhatian kita, yang menjadi peringatan kita. Yang mengajak kita untuk melupakan sholat di awal waktu, sibuk, kita diajak rapat, ini setan. Ya. Jadi makanya kita lawan itu setan kita. Ketika dengar azan sudah berhenti kita. Kita dahulukan, ya. Semua tinggalkan. Kita penuhi panggilan Allah. Masya Allah kalau itu bisa kita lakukan. Sudah tuh yang masih mengajak ke bank konvensional, ke bank ribawi. Padahal sudah ada bank syariah. Dan lagi dia sudah tahu. Cuman gara-gara rupiah yang sedikit, biaya yang sedikit, kita masih tetap di tempat riba. Layanannya yang sedikit baik, yang sedikit nyaman. Karena orang hijrah itu perlu tantangan. Gak ada orang hijrah seru nikmat. Mereka yang hijrah pada zaman Rasulullah, perutnya lapar, fasilitas ditinggalkan. Ya.
Makanya kalau kita hijrah jangan langsung sama seperti yang sudah biasa dirasakan di bank riba. Nah, di sini diuji kesabaran kita. Kita hijrahnya karena Allah atau karena apa? Karena murah. Kan aneh. Murah dalam pikiran 1.000 dengan 10.000. Harusnya murah itu kita semua yang hijrah itu apapun harga yang ada di tempat di bank syariah itu murah. Nah, jangan sampai kita terbawa. Ya. Oleh bisikan-bisikan, oleh ajakan syaitan untuk tetap di bank riba. Ini bahaya. Kita boleh berhutang dalam syariat Islam. Jangan sampai tergoda kita berhutang untuk investasi. Hutang itu untuk betul-betul konsumsi kita, kebutuhan kita. Dibenarkan dalam syariat Islam hutang itu. Jangan sampai utang kita untuk investasi kepentingan diri kita. Seperti kalau kita beli emas berhutang. Hati-hati. Beli emas berhutang. Hati-hati. Jangan ikutin. Karena hutang itu ditagih sampai yaumil kiamah. Sementara kalau kita menyimpan, kita nggak bayar itu zakatnya. Ketika dia melampaui batas waktunya, kita akan disetrika nanti di akhirat. Karena kita menyimpan emas yang kita simpan untuk diri kita. Jadi orang yang menyimpan emas untuk diri kita itu, dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal hidup kita ini untuk, kalau bisa untuk orang lain, bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hati-hati. Makanya sering orang bilang murabaha halal atau haram? Murabaha halal. Murabaha emas halal. Kalau dibayar secara tunai. Kontan. Nah, jadi murabaha itu bila kontan, boleh cicilan. Nah, murabaha yang halal itu adalah murabaha emas kontan. Ya. Dibayar tunai. Tapi kalau dia cicilan, hati-hati. Kenapa? Karena ini kita membeli emas secara hutang. Padahal emas itu bukan kebutuhan mendesak bagi kita. Ngapain hutang untuk emas? Ini yang jadi perhatian. Karena hutang ditagih sama kebaikan kita, amal baik kita itu tertunda sebelum hutang lunas. Hati-hati. Jadi pahamin mereka yang ingin belanja atau bertransaksi membeli emas dengan cara cicilan, hati-hati. Iya. Tapi kalau antum beli rumah, beli motor, bisa ngomong nanti ini ada kebutuhan. Kalau emas bukan kebutuhan, kepentingan pribadi. Maka kita harus berani. Ketika kita sudah di syariah, lakukan ini. Betul-betul hijrah itu menjadi muslim yang kafah. Tinggalkan hutang. Jauhin hutang. Karena hutang membawa dampak kepada kehidupan kita. Yaitu kalau berkata, dusta. Kalau berjanji, ingkar. Itu karakter orang yang punya hutang. Maka tinggalkan hutang. Tinggalkan. Ini kalau mau beli kontan, ya, boleh. Maka murabaha emas halal kalau dia dibayar tunai, dibayar kontan. Nah, gitu. Murabaha emas halal kalau dibayar tunai, kalau dibayar kontan. Ya, maka kita mengajak ya kepada kaum muslimin untuk segera. Nah, peringatan kalau kita ini masih tetap kita ngajak perbuatan-perbuatan syaitan. Maka kita harus berani tegas. Berani tegas mengucapkan selamat tinggal bank konvensional. Kalau kita masih bermesraan ya, dengan produk-produk, takutlah dengan azab Allah. Ya, takut. Kalau kita dipaksa terus untuk melakukan, membuat produk-produk, ya, misalnya yang bertentangan, ya, kita siap tinggalkan jabatan kita. Siap meninggalkan fasilitas kita karena takut dengan azab Allah. Maka segera ucapkan istighfar. Tobat kita kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk setan dan mengikuti langkah-langkah setan, ya, dan dengan kesadaran yang tinggi dan menjadikan setan itu musuh yang nyata saat ini juga.
Amin. Ya, semoga kita dimudahkan untuk berhijrah kepada Allah karena takut dengan azabnya dan mengharap rahmat dan ampunan serta kasih sayang Allah, sehingga dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang terpilih, yaitu hamba Allah yang dimudahkan untuk memahami agama Allah, yaitu dinul Islam. Mudah kita menjadi hamba Allah yang takwa. Takwa itu adalah mudah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan ringan meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah dan di akhirat kelak nanti dipertemukan Allah di jannah. Amin. Kita kembali ke studio. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya sudah meninggalkan ya semua yang dilarang Allah. Tapi hati ini masih belum khusyuk, belum tenang gitu ya. Nah, di sini kita butuh muhasabah. Kalau kita sudah meninggalkan, apakah ada barang-barang yang masih mungkin di dalam rumah? Coba cek. Kalau hati kita belum tenang ya, mungkin kita sudah meninggalkan ya, mungkin transaksi riba. Tapi lihat di rumah kita masih ada foto-foto kita enggak yang terpampang? Masih ada enggak nanti apa namanya itu? Patung apa Gucci gitu ya. Nah, di rumah kita ada gambar-gambar. Masih ada musik nggak di dalam rumah kita masih mendengar musik tidak. Jadi betul-betul kita teliti semua, karena kafah itu menyeluruh, bukan transaksi riba saja ya. Apakah sholat kita sudah di awal waktu gitu kan, itu juga. Apakah karena sholat khusyuk itu sholat yang benar, sehingga dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Bagaimana nanti wudhu kita. Yang paling penting nanti lihat istri, anak kita. Kalau misal uang kita sudah sempurna, kita lihat istri kita keluar rumah tutup aurat nggak. Nah, ini jadi perhatian. Masih menggunakan pakaian ketat tidak? Pernah nggak kita minta dia untuk nutup cadar, pakai menggunakan niqab? Ini kalau kita sudah benar, itu niqab itu dengan mudah digunakan. Tapi kalau masih kita tujuan dunia, digoda setan, kepingin tampil, kepingin dilihat manusia, itu masih terbawa emosi dunia. Nah, kita harus mawas diri. Karena umur kita ini sebentar lagi nggak ada yang tahu. Padahal menyenangkan hati suami itu salah satu pintu untuk menuju jannah. Maka untuk istri yang soleha, dia setiap saat ingin memberikan kesenangan pada suaminya. Ya, mudah-mudahan itu mungkin kadang-kadang yang membuat hati kita nggak tenang, nggak khusyuk gitu ya. Coba diteliti itu deh ya. Jadi kegiatan-kegiatan kita mendekat kepada, mulailah dengan air wudhu, mulai dengan bacaan Quran kita. Yuk kita lakukan perubahan. Kalau misalnya kita sudah meninggalkan yang haram, karena yang menyebabkan ini perintah melakukan ketaatan. Ini membuat kita sulit berubah. Karena apa? Menganggap diri kita sudah hebat. Karena setan ini dia perintah melakukan amalan. Setan itu karena dia diperintahkan untuk sujud. Perintah untuk melakukan amalan. Nah, itulah iblis. Karena dia merasa dirinya hebat, merasa lebih baik, gak mau dia lakukan. Makanya hati-hati. Nah, perintah mengamalkan, perintah melakukan, menutup niqab gitu, itu perintah mengamalkan, bukan meninggalkan. Nah, ketika dia tidak mau melakukan itu hati-hati, kita jadi pengikutnya iblis. Tapi ketika kita melanggar larangan dari Allah, larangan dari Rasul, itu adalah mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Dan cepat bertobat itu. Nah, tinggal dilihat jadi ada perintah amalan, ada perintah larangan. Kalau kita tidak mengikuti perintah amalan, itu kita jadi pengikut iblis. Tapi kalau kita mengikuti ya, melanggar larangan atau mengamalkan larangan, kita ngikuti Nabi Adam, dan ini cepat bertobat.
cepat bertobatnya ya. Tinggalkan diteliti di situ, coba cek di situ. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, dan yang paling penting saat ini juga yang bertanya, silakan istighfar, bertobat. Jangan salahkan orang lain. Jadi kalau istri kita belum nurut, anak kita belum nurut ya, jadikan kita yang salah. Mungkin gue yang salah. Mungkin banyak maksiat yang masih kita lakukan. Ya mungkin kita masih dengerin musik, masih nonton wanita buka aurat. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah bisa membuat kita benci terhadap maksiat kepada Allah. Ya mungkin anak kita bangun subuh sulit, ya dibangunin sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, gitu kan? Nah ini, itu jangan salahkan anak kita, jangan-jangan kita sebagai orang tua. Ya karena kita nggak nurut sama suami sehingga omongan kita nggak didengar sama anak. Bisa aja. Ya, jadi ini bisa menjadi perhatian kita muhasabah malam hari ini. Jangan salahkan orang lain. Silakan salahkan diri kita, terutama suami. Jangan sibuk menyalahkan istri, jangan sibuk menyalahkan anaknya. Salahkan dirinya, dia sebagai kepala rumah tangga. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khair, ihwafillah rahmatullah. Di penghujung malam, di penghujung akhir bulan Muharram ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kemudahan untuk kita bertobat kepada Allah. Jangan sia-siakan sisa umur yang diberikan Allah. Mari, ihwafillah rahimahullah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad, jangan ragu, jangan sia-siakan sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan wasilah ini bisa menjadi jalan kita dipertemukan Allah nanti di jannah. Jangan sibuk mencari salah orang lain. Mari kita muhasabah, sibuk carilah salah diri kita. Jangan sampai kita gagal paham. Jadilah kita menjadi orang-orang yang paham. Kalau antum kurang paham, yuk kita belajar. Kalau antum salah paham, tinggalkan emosi. Karena salah paham itu banyak orang yang emosi yang didahulukan. Sementara orang gagal paham ini adalah kesombongan yang muncul. Orang gagal paham biasanya sombong, menganggap dirinya hebat, merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang gagal paham. Kita yakinin saat ini sudah ada bank syariah. Mari kita tutup semua rekening kita yang ada di tempat riba karena Allah. Mudah-mudahan di penghujung bulan Muharram ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.